Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di pendopoan rumah dinas Bupati Lahat dengan latar belakang yang ada di belakang saya ini merupakan kantor Bupati Lahat. Ini kami lakukan dalam rangka roadshow syuting outdoor podcast One Day One Innovation. Pada saat ini kami telah kehadiran narasumber kami yang cantik, Ibu Anita Ekawati SPD MSI, merupakan guru inovatif kita dari SMA Negeri 4 Lahat, dengan inovasinya permodelan hopper, solusi lahan sempit yang ramah lingkungan. Apa sih hopper ini? Saya juga nggak tahu ya. Langsung saja kita sapa narasumber kita berikut ini. Selamat datang Ibu Anita Ekawati. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Baik. Apa sih? Saya panggilnya Mbak ya, Mbak Anita. Permodelan hopper ini apa sih latar belakangnya dan apa uniknya dibandingkan dengan modelan yang sama? Oke, terima kasih banyak Mbak Irni. Pemodelan hopper heksagonal sebagai solusi lahan sempit yang ramah lingkungan sebagai proyek implementasi kurikulum Merdeka bidang IPA terintegrasi matematika. Di sini saya sebagai guru itu ingin mengenalkan proyek kurikulum Merdeka yang sekarang kan lagi booming tuh sama pemerintah kayak gitu. Jadi di sini saya berusaha membuat inovasi yang bisa dipakai nanti untuk mengajarkan kepada siswa tentang implementasi ke depannya itu seperti apa. Awal mula saya berpikir tentang ini, saya itu melihat sarang lebah yang ada itu kan, bentuk sarang lebah itu kan heksagonal. Itu kan hopper itu maksudnya sebagai wadah yang menampung madu dari lebah tadi. Jadi di sini saya membuat inovasi bagaimana sih kalau itu nanti diterapkan di wadah kayak misalnya septic tank di kayak perumahan-perumahan atau perkantoran yang lahannya sempit, bisa dibuat nanti bentuk heksagonal sehingga lahannya itu akan lebih irit dengan biaya material juga yang lebih sedikit. Baik. Nah, apa sih uniknya dia bentuknya heksagonal dibandingkan dengan bentuk biasa misalnya segitiga atau persegi gitu ya, selain dia mungkin daya tampungnya yang lebih banyak? Uniknya di sini material yang kita pakai itu akan jauh lebih sedikit secara pembiayaannya. Kalau kita hitung nanti matematikanya itu akan lebih sedikit menggunakan material bahan-bahan untuk membangunnya daripada yang berbentuk kayak persegi seperti itu. Nah, dari segi apa ya namanya, mungkin tempat gitu ya. Misalnya nih kalau saya punya halaman gitu ya, saya mau buat kontainer lah istilahnya gitu. Dia kalau segi 4 mungkin ya segi 4 biasa. Nah, kalau heksagonal itu dia akan makan tempat atau enggak ya? Karena dia agak lebih besar gitu. Oke, di sini saya sudah membawa alat peraga yang nanti bisa digunakan. Ini bentuk persegi akan seperti ini. Ini bentuk heksagonal seperti ini. Ini dengan jumlah panjang stick yang sama, nanti akan dihasilkan bentuk yang berbeda lebih seperti besar. Ini akan lebih besar dan volumenya akan lebih banyak ditampung daripada bentuk persegi seperti ini. Tapi apakah dia nggak makan tempat orang bilang itu? Atau bagaimana? Karena kalau kita menyusun dengan semua persegi atau dengan semua heksagonal akan berbeda. Nah, itu bagaimana triknya supaya dia tidak makan tempat lah orang bilang? Ini kan bisa ditanam di tanah ya. Misalnya kayak kita membuat septic tank seperti itu kan, nanti letaknya kan di dalam tanah seperti itu. Nanti kan di atasnya masih bisa kita pakai buat ruangan apa. Nah, kalau di sekolah ini diterapkan dalam bentuk apa? Ini bisa kita gunakan dalam bentuk untuk kayak tempat pembuangan sampah kayak gitu. Jadi nanti volume yang bisa ditampung di banyak ya. Tempat pembuangan sampah itu akan jauh lebih banyak daripada yang berbentuk persegi seperti ini.
Nah, untuk apa namanya lebih lanjutnya gitu ya, apa sih yang yang bisa diberikan atau diterapkan dari siswanya dalam bentuk-bentuk seperti ini? Di sini siswa itu akan banyak belajar dari sekolah dasar kan kita sudah diajarkan mengenal berbagai bentuk matematika. Tapi kan kebanyakan kita tuh belum berpikir kritis akan dipakai kemana sih Iya, ilmu betul. yang kita sudah dapatkan dari SD, nanti berkembang ke SMP, ke SMA kayak itu, Betul. dan mengintegrasikan beberapa ilmu seperti itu nanti diterapkan ke depannya seperti apa. Nah, jadi dengan dasar-dasar ilmu yang sudah mereka pelajarin dari SD, SMP, dan di SMA ini kita akan mengajarkan nanti di masa depannya nanti future-nya itu nanti buat apa kayak gitu. Nah, dengan basic-basic dasar ilmu yang sudah kita pelajari di awal. Untuk anak-anak SMA sendiri gitu ya, selain dia tempat penampungan sampah, apa aja bentuk-bentuk yang telah dibuat untuk si heksagonal ini di SMA 4 sendiri? Ini bisa juga kayak misalnya tetmon, talang tetmon air, alas dasarnya kayak gitu. Iya. Jadi akan lebih Kokoh lebih ya? lebar Lebih lebar. kayak gitu daripada kita berbentuk persegi. Nah, untuk apa namanya ya, kan anak-anak ini kritis gitu ya, ada nggak sih sanggahan atau komplain dari mereka, Bu, ini lebih enak bentuknya begini daripada si ini kan, karena orang kan pembiasaan ya, kalau terbiasa dengan bentuk persegi empat atau persegi panjang, dan untuk keluar dari zona nyaman dengan bentuk heksagonal ini perlu pembiasaan. Itu bagaimana cara kita memasyarakatkannya kepada siswa? Di sini kan di implementasi kurikulum Merdeka ini kan dengan beragam siswa itu akan diajarkan hal-hal yang beragam. Jadi mengintegrasikan beberapa ilmu pengetahuan yang mereka sudah dapat menjadi satu buah proyek. Jadi di sini anak-anak itu akan terbiasa berpikir kritis, mengenal hal yang baru. Mereka diajarkan untuk mencoba, intinya merubah ideologi paradigma mereka menjadi profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Kendala apa yang Ibu temui itu Mbak Anita temui dalam hal mengimplementasikan atau memasyarakatkan bentuk heksagonal ini, hopper ya, heksagonal. Oke. Di sini kendalanya itu di proyeknya itu kita kan harus kolaborasi antar satu guru bidang mata pelajaran sama guru bidang yang lainnya. Jadi implementasi kurikulum Merdeka di sini kita tuh harus ada kesepakatan antara satu guru sama guru lainnya, menyamakan persepsi dulu, kita berkolaborasi, elaborasi dulu seperti itu, karena kalau nanti kurikulum Merdeka ini nggak bisa berdiri tegak oleh satu guru bidang studi, tapi kita harus berkolaborasi dengan banyak bidang ilmu. Kendala-kendala lain dalam hal implementasi ataupun dalam hal kesiswanya gitu dengan adanya inovasi ini? Kalau ke siswanya sih mungkin kita ajarkan dulu hal yang sederhana ya. Nanti itu kan harapannya untuk setelah nanti mereka selesai menempuh pendidikan di level sekolah ini, nanti di ke depan di pendidikan yang lebih lanjut atau nanti mereka akan bekerja lebih lanjut, mereka akan bisa mengimplementasikannya lebih banyak untuk hal-hal lain yang bisa menjadi solusi di masyarakat. Gitu ya. Ada nggak sih Bu pengembangan lebih lanjut dari misalnya bentuk-bentuk sederhana heksagonal ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk apa gitu, sehingga mungkin tidak hanya heksagonal saja, mungkin ada bentuk-bentuk lainnya yang dirasa lebih lebih menguntungkan atau lebih besar gitu? Mungkin dalam bentuk makanan, karena kalau makanan itu kan kalau ingin sesuatu yang berbeda itu mungkin kita harus kan selama ini misalnya martabak hanya bentuk lingkaran, bagaimana betul. Nanti kalau membuat inovasi itu jangan mengenalkan hanya bentuk lingkaran saja atau segitiga saja, nanti bisa dibentuk inovasi-inovasi lainnya yang volumenya lebih besar, jadi masyarakat itu akan berminat buat membeli mencoba produk kita karena produk itu unik gitu ya, berbeda daripada yang lain. Iya. Baik, harapan kedepannya terhadap pemodelan hopper ini? Harapan kedepannya siswa itu nanti mampu menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh kami Bapak Ibu guru dari tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi kayak gitu, nanti di masyarakat ke depan setelah tamat pendidikan mereka mampu menjadi orang-orang yang kritis, berpikir mandiri, bisa memberikan banyak solusi kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Pesan kesan gitu ya kepada
mungkin siswa-siswanya juga mungkin kepada masyarakat Kabupaten Lahat pada umumnya. Silakan Bu. Oke, menurut saya mencoba sesuatu hal yang baru, keluar untuk dari zona nyaman mungkin itu tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak mau mencoba. Proses itu dari tidak tahu menjadi tahu itu butuh waktu dan mindset ideologi yang untuk merubahnya itu memang tidak mudah, tapi kita tetap harus open dengan segala bentuk pembaharuan, termasuk mendukung segala program pemerintah tawarkan kepada kita. Jadi kita itu jangan tiba-tiba nanti berpikirnya sulit ini tanpa belum mencobanya. Baik. Terakhir ini, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu Ibu dalam mengembangkan inovasi ini. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Dr. Baslini MPD. Kemudian berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya, guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Lahat. Terus teman-teman hebat saya, anggota IGI Kabupaten Lahat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pihak Balitbang, kemudian Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang sudah memfasilitasi kami dalam kreatif inovatif, program-program yang luar biasa sekali bagi saya. Itu bisa membangkitkan motivasi semangat kami para guru untuk terus berkarya, memberikan peluang buat kami untuk selalu dilihat kayak gitu, apalagi kami yang di daerah ini kan. Jadi harapan besar kami nanti mungkin teman-teman guru yang lainnya sebenarnya banyak sih yang lebih hebat nanti dengan inovasinya, itu diberikan kesempatan wadahnya di mana kami harus menyampaikan aspirasi kami ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Anita Ekawati SPD MSI dengan inovasinya permodalan Hopper. Mudah-mudahan akan ada pemodelan lainnya yang bisa dikembangkan selain Hopper ini, sehingga inovasi di Kabupaten Lahat ini semakin mengembang lagi dan mempunyai nilai-nilai tambah kepada ekonomi di Kabupaten Lahat. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Lahat, Bapak Haji Ci Ujang SH, yang telah memfasilitasi kami melalui Balitbang Kabupaten Lahat sehingga kami bisa mengadakan roadshow podcast One Day One Innovation. Tidak lupa kami harapkan juga komen dan like-nya serta subscribe-nya di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari di YouTube podcast kami, dan jangan lupa share kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa dan salam inovasi.